Alisrok masuk rumah sakit. Ah itu mah hoki bang. Oh Jaden masuk rumah sakit. Hoki itu mah bang. John? Bener. Bica. Apa bedanya kamu sama yang dulu? Dulu masih ada tegaan, sekarang gak ada tegaan. Kamu nanti kalau misalnya udah menang, perayaannya mau ngapain? Nikah. Pengen nikah Nikah Bang. sama siapa? Sama itu. Standing 165 centimeters high, weighing in 57 kilogram. He is the number one featherweight ICB rank in the world, and he is the national champion of ICB National in Indonesia. He is Andre Cobra Saputra. Let's go! Andi Cobra, welcome back. Selamat datang Andi. Selamat datang Andi. Selamat datang di Back Driven Legacy. Selamat datang Andi. Selamat datang Andi. Selamat datang di Siapa, nggak nyangka Andi masih mau datang ke sini setelah udah ke Brownies. Brownies bisa aja. Sebenarnya malu datang ke sini lagi teh. Kayaknya apa? Ya perasaannya kayak belum pantas gitu bisa masuk Impact ini. Udah 3 kali loh Andi. Ih, gila. Alhamdulillah. Sekarang upcoming match, menurut kamu ini match lebih menggelegar daripada kamu lawan Jaden apa enggak? Lebih emosional sekarang. Lebih emosional. Lebih emosional, benar. Ih, gila. Dengan cara Andi berkata-kata semantap itu berarti benar-benar se-emosional itu. Kenapa? Karena ya udah gak nyaman aja gitu dipanggil-panggil terus. Dipanggil-panggil terus ya. Iya. Aduh, tapi John memang nyebelin sih. John memang nyebelin sih. John katanya mau dimakan kayak donat. Donat dimakan jadi apa? Jadi kemarin jadi tai. Supaya itu kepikiran kemarin. Oh baru kepikiran kemarin. Baru kepikiran. Tapi kan namanya Cywar emang gitu yang kumaha di tempat weh. Tapi gak apa-apa lah mamannya. Tapi nggak apa. Tapi kira-kira kemarin pas lagi face off dia lebih tinggi dari kamu apa sama? Sama kayaknya. Sama ya? Aku kan 166. Oh kamu 166. 166. John berapa? Segituan mungkin. Iya. 166, 165 ya. Sama. Ih, ini sih seru sih. Setara gitu. Udah nggak ada jarak yang memisahkan kalian berdua itu. Permainan sama-sama fighter ya. Ih, itu dia. Gimana? Kamu ngebayangin fightnya bakal gimana? Bakal pecah banget sih. Bakal keren lah. Ada yang berdarah? Ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Karena bukan dukun. Lihat aja. Selalu bukan dukun. Kemarin ada pertanyaan paling menarik dari Sardo. Terus aku juga kaget tuh dia bilang. Kan di podcast yang setelah tanding kamu bilang. Kalau misalkan kamu sebenarnya nggak tega. Dari ronde 1 sampai ronde 3. Buat baku pukul sama Jaden lah. Makanya kamu masuk ke permainan Jaden 3 ronde. Baru ronde keempat kamu makan dia. Betul kan? Kalau sama Johnny gimana? Enggak bakal ada kasihan-kasihannya sekarang. Gak ada kasihan-kasihan. Iya. Kumaha ieu gameplayna udah masuk asupkan semua. Rahasia dapur itu mah. Oh rahasia dapur ya? Rahasia dapur. Ya kos ya. Nong kabur kok santai kok. Enjoy. Malu dia. Malu. Coach Andri ini masih dengan gameplay yang Coach Andri masukin ke kamu ya berarti? Ya, pokoknya saya ikutin arahan pelatih aja lah. Ya. Tapi kemarin ternyata gameplay kamu efektif setelah ronde keempat. Itu benar-benar baru gameplay dijalanin ya pas lagi sama Jaden tuh? Bukan, sebenarnya itu pakai teknik ilmu bagong bang. Ilmu bagong? Iya. Oh iya ilmu bagong. Terlalu nabrak-nabrak bang. Oh gitu. Ya, rencana sih waktu kemarin tuh pertandingan pengen rapi aja gitu, main cantik lah. Oh jadi pas lagi ronde 3 kamu nyusruk ke ring itu karena terlalu nabrak? Ya terlalu nabrak. Kena check hook jadi nyusruk gitu ya? Itu kamu kaget juga ya berarti? Enggak ada, emang kesini kedorong kan. Iya. Waktu saya jatuh kan. Iya kena check hook kan? Iya. Yang bluk gitu. Iya. Kirain dihitung, ternyata enggak kan ya.
Ya bagus lah nggak dihitung. Iya makanya saya langsung berdiri gitu. Kalau dihitung kamu rugi. Iya makanya saya langsung berdiri gitu. Enggak lah, kecuali yang ampe doyong gitu kan. Jaden dihitung juga pas jatuh kedua dia nggak naik-naik kan. Gitu ya. Itu tapi seru sih. Itu kalau Jaden berdiri lagi, berarti skornya sama tuh. Karena kan Jaden 10-9. 10-9. Ronde 10-9, ronde 4 tuh kamu 10-7 kalau Jaden berdiri lagi. Tapi saya kemarin justru nggak ngitung ronde. Makanya waktu pertandingan pas ini saya nanya sama si coach ini udah berapa ronde? Oh gitu? Iya. Iya pas ronde terakhir. Soalnya emang di ronde 1 sama ronde 3 itu emang belum lepas. Oh. Masih gak enak. Gak enak? Nah sih gak enaknya tuh. Gak tahu. Kayak kasihan dibilang itu. Nah gitu kasihan. Karena mungkin dari segi postur tubuh kan jauh lah dari fisik gitu. Saya kan berotot gitu. Jadi kayak nggak terlalu berotot. jadi kayak inilah beda gitu. Oh gitu. Oh jadi kamu tahu sebenarnya dia nggak sekuat itu gitu. Ya terus kan Jaden juga respect lah sama aku gitu. Jadi ya nggak enak juga gitu. Soalnya kan aku orangnya gak enakan. Kalau sama si John nih, kamu ngelihat dia fisiknya gimana? Kalau Jaden nih kayak tadi, John tuh gimana? Kalau John sekarang oke sih. Hatinya bagus dia. Hatinya bagus. Sama dong sama kamu berarti? Sama. Sama-sama punya hati bagus. Itu ini mungkin pertama kali ada lawan yang coba nyimbangin kamu bahkan dari jauh-jauh sebelum tanding loh. Ternyata kamu nuruninnya bareng ya sehati loh. Iya emang. Pas kamu 57 dia 57 juga. Iya gak tahu saya itu program si coach aja. Saya gak tahu ini harus nurunin berat badan. Gak tahu, saya gak dikasih tahu sama si coach. Tahu-tahu ini weh. Kamu nurunin dia jadi nurunin juga. Pas bareng. Itu makanya sehati sebenarnya mah. Bisa ya? Gak bisa ya? Iya. Maksudnya itu tuh semesta itu tuh energinya tuh udah sebenarnya energinya tuh udah ngancing dari lama. Walaupun kamu merasa gue belum mau balas cywarnya biarin aja dia bacot. Tapi energinya tuh udah ngancing. Jadi sebenarnya sekarang kita lagi ngobrol otak kamu udah diring ini. Belum lah ini masih di latihan lah. Belum di latihan. Kalau sekarang berat berapa? Berat 59 60-an. 59. Gila ya. Tapi ini emang beda sih. Iya. Pas lagi abis tanding ya. Iya itu lagi bengkak-bengkak. Itu berapa ya waktu itu podcast kedua ya? 70 kilo. 70 gitu? Iya. Itu berarti lebih berat dari aku pas lagi podcast itu. Emang iya? Iya. Itu kan aku deket nikah gak sih? Iya. Itu aku kurus banget deket nikah. Stres. Kenapa bisa stres? Emang mau nikah stres kah? Stres. Stres siapinnya. Siapinnya stres. Kamu gimana? Abis ini nyiapinnya? Nggak mau dibikin stres. Oh iya harusnya gitu sih ya. Aku juga kemarin maunya gitu. Cuman ternyata makan gak nafsu. Jadi bayangin aku TC nurunin capek-capek dari 72 73 gitu. Turun sampai ke 63. Mestinya fight 65 aku turunnya bablas. Terus aku gak pernah berat jalan seteringan itu. Gak diet gak apa. Karena gak nafsu makan 66 itu makanya kurus banget pas nikah. Kecil semua kecil. Mah gede. Berat. Kacau. Kalau punya kamu namanya siapa? Kalau punya kamu namanya Alek. Punya aku namanya Don. Oh Don. Don. Kalau Alek panjangnya? Nggak ada panjangnya. Oh, nggak ada. Kan udah panjang. Kenapa jadi bahas kali ini? Kirain Alex Shop 33 meren. 33. dinamain. Tetep ya. Ada 33. Sekarang udah gak ada 33-nya Nya. Nggak ada. Udah ganti. Udah. Karena dipikir-pikir 33 naon. sekali dari podcast kepikiran terus. Kepikiran benar. Beneran kepikiran? Benar kepikiran. Si Neng yang ngomong apa kamu yang kepikiran duluan? Iya, takutnya ini jadi angka itu. Angka judul. Ya. Iya judul. Bangkotan. Rusak bangsa anjing. Mesti bantai itu. Iya, gimana ya caranya? Iya. Lewat wae di komentar. Iya kan? Rudet. Tolong dong, Komdigi. Ya, itu kan gampang sebenarnya. Iya. Ente yang kontrol-kontrol komentar. Iya, masa dikasih begitu? Iya.
Ngeganggu itu. Ngeganggu padahal kita lagi bermain di negara kita sendiri kan, Iya, negara Bion kita ini. lagi promosi ini ya. Iya. Malah dia Tapi gitu, kesel ya namanya. Kesel. Iya, udah jadi nggak usah ada tiga-tiganya. Makanya diganti itu. Makanya ganti apa jadi sekarang? Merch. Apa Mers artinya? Hah? Artinya? Apa? Hah? Bahasa Inggris. Ini kan biar Aci. Gue bukan nanya karena gue pikir dia nggak tahu. Kan pas tiga artinya naon? Dia juga nggak tahu. Mers artinya naon? Deh bahasa Indonesia apa? Merch. Pakaian ya? Merchandise Oh, gitu. merchandise, ya. Kayak souvenir gitulah. Siap, mantap. Ini ya kaos barunya ya. Ya kayak Wis, Cobra. Ininya biasa depannya Cobra. Kita udah tahu Cobra, belakangnya ini loh. Coba balik. Wih, tim senyap, tidak berisik. sesuai karakter lah. Sesuai karakter. Oh, jadi kalau kamu menganalogikan karakter kamu gitu. 3 kata. Kalem. 2. Pendiam. 3. Mematikan. Kalem, dia mematikan. Kalisrok masuk rumah sakit. Ah itu mah hoki bang. Ois. Jaden masuk rumah sakit. Hoki itu mah bang. John? Nanti John mau masuk ini lagi gak? Gitu ya. John yang pertama masuk rumah sakit tuh lawan Adam. Ya, Coplok. Jangan sampai yang kedua kalinya lah. Tapi emang ini buat kamu lebih lepas, lebih enak lah ya karena karakter John. Tapi kalau yang ini menurut kamu personal gak? Enggak. Enggak. Tetap enggak personal. Enggak personal. Yang bener lu. Cuma gimana ya? Bukan personal tapi kesel gitu sama dia itu. Kesel? Iya. Karena tengilnya 1 sampai 10 dia tengilnya berapa? 10. Kalau dibanding sama aku. Oh. Ya. Kalau kamu? Kalau aku makan nggak tengil. Ada kata-kata kamu yang menurut aku lumayan menusuk ya. Apa tuh? Kalau lu masih pakai nama gue buat makan dan buat apa? Cari nama? Cari nama, jangan songong gitu. Apa sih maksudnya? Ya soalnya kan banyak banget itu yang apa? Yang manggil-manggil nama Cobra gitu. Siapa aja? Hah? Banyak. Banyak loh. Cuma ya udah biarin aja lah. Ada satu nama nih yang ada berapa nama berarti yang nungguin Andi ini ya? Banyak ya? Iya makanya kalau megang sabuk tuh gini ya. Banyak yang ngincer. Iya. Asli banyak yang ngantri. Padahal sabuk yang kamu pegang ini masih ada level atasnya lagi loh. Apa? Oh nanti kita kasih tahu. Tapi kamu tugasnya harus menuntaskan fight ini dulu dengan sebaik-baik. Udah pasti tuntas ini. Tuntaskan sama dengan selesai. Selesainya bagaimana? Bisa poin, Bisa poin, bisa TKO. bisa TKO. Satu lagi, bisa KO. Iya, pokoknya bisa menang lah. Bisa menang. Karena John tuh pede banget loh. John pede banget. Ya, saya juga Kawin pede. kamu. Saya juga pede. 1 sampai 10 Apa? Ngawin. pedenya iya. Si dia Heeh. ngawinnya Heeh. sama aku. Heeh. Maksudnya aku ke dia gitu. Iya. Berapa pede? Heeh. 9. 9. 1 sampai 10 9. Yes. Satunya kemana? Satunya kan poin. Saya ngejar poin. Jadi Mau dibikin ini dulu, dibikin capek dulu. mau dibikin capek dulu. Menurut kamu dia nggak sebegitu bagusnya napasnya? Enggak. Kemarin juga kan kalau misalkan si Turkish fisiknya bagus udah kewalahan itu kelihatan. Kamu pas ngelihat dia lawan Turkish, apa yang kamu nilai dari fight dia? Agresif? Dia agresif. Terus apa lagi? Enggak ada. Gak ada, cuman agresif doang. agresif. Powernya menurut kamu gimana? Powernya lumayan. 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 Apalagi yang bagus menurut dia? Menurut kamu? Paling itu aja sih, power sama agresivitas. Satu sih menurutku yang sebagai infighter ya, yang cukup spesial yang John punya secara style. Karena kan gak semua influencer boxer punya style kan. Bener. Kamu punya style, Jaden punya style, John salah satu yang punya style. Sisanya masih nyari lah. Dia tuh sebenarnya
untuk orang yang tangannya sependek itu, tangan sih kayaknya panjangan kamu jauh. Dia tuh footworknya bagus banget. Jadi yang aku lihat bahaya dari, yang aku lihat pas lagi dia main sama Turkish dan Turkish nggak bisa kasih jawaban adalah dia masuk ke body duluan. Oke. Jadi dia pivot nggak kosong, orang kan bisa pivot doang, dia pivot sambil pukul. Itu yang bikin Turkish kewalahan menurutku. Yang ngabisin bensinnya itu juga. Karena terlalu banyak kena body. Tapi kamu pasti udah antisipasi dong. Ya, mungkin si Turkish juga itu kan capek itu Nurunin berat badan. Iya sih. Ya. Tapi menurut kamu Turkish bagus gak? Bagus. Bagus. Kalau Turkish lawan Adam nanti menurut kamu menang siapa? 50-50 sih. Tetap 50-50. Nah gitu. Soalnya Adam juga lumayan bagus. Gitu ya. Kalau pas Adam lawan Nidal kemarin menurut kamu gimana? Adam kurang lepas itu kayaknya. Kenapa itu? Karena main di Malaysia. Gak tahu. Kurang lepas kayaknya Adam. Apanya yang respect kayaknya respect. Terlalu respect Iya. ya. Emang kalau lawan sebenarnya nggak boleh respect kan? Gak boleh. Makanya lu kalah 3 ronde. Lawan Jaden. Iya. Karena respect. Iya. Berarti kalau fight mah nggak boleh respect. Gak boleh respect. Ya. Berarti udah ada pelajarannya sekarang. Ada pelajaran. Jadi nanti main 5 ronde jangan respect. Enggak lah. Bener. Bica. Iya. Bica. Jawa Barat atau Papua Timur nih? Oke, aku mau nanya iseng-iseng aja. Menurut kamu top 5 influencer boxing Indonesia? Kita nggak usah hitung yang luar. Yang luar influencer boxingnya udah mati. Di kelas berapa nih? Di kelas manapun. Di kelas manapun. Di kelas manapun. Oke. Karena sekarang di belahan dunia manapun mau dicari dunia influencer boxing paling hidup tuh di Indonesia. Oke. Coba Siap. menurut kamu? 5. 5. Andi Cobra. Nomor 5. Nomor 5. Oh humble banget. Nomor 5 Andi Cobra. Cobra gak apa-apa. Nah gitu. Nah pakai nggak apa-apa. Gak apa-apa aja. Nah gitu pakai nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Karena masih sadar diri lah. Sadar diri nomor 5 Andi Cobra. Oke. Karena berarti 4 yang di atasnya itu lebih bagus. Lebih bagus lah. Gak apa-apa. Yang keempat. Balik. Ayo balik. Influencer tuh Indonesia siapa aja sih? Orang hampir semua di Beyond. Adam. Adam di atas kamu. Adam ya. Yang Gak bener. apa-apa. Adam bagus. Balik kamu. Iya. Di atas kamu. Ya. Adam. Turkish Boy. Turkish Boy di atas Adam. John. Ih John nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Karena kan udah ngalahin si Turkish. Turkish. Nah, yang ke pertama Jaden sih. Tetap Jaden. Maksudnya gitu Pak. Jaden kalah sama itu maksudnya. Gitu cara mainnya. Jadi dalam hitungan ini jadi biar sama-sama di ujung gitu. Oh ini merendah untuk merock show ya. Enggak, tapi kalau menurut kamu kan udah pernah ngalahin Jaden. Nah. Kalau Jaden lawan John menang siapa? Jaden. Kenapa? Karena dia pinter. Nggak akan kesentuh gitu ya. Apalagi Lincah kalau dia. Jaden sehat. Betul. Kamu tahu nggak karena preskon kemarin Jaden hari ini Operasi. pagi operasi. Mantep lah, bagus. Sukses Iya. buat operasinya. Iya. Saking semangatnya. Satu dia nunggu hasil kamu lawan John. Dua karena udah banyak yang ngantri di antara kalian semua kan kurang lebih orang udah ngelihat level kalian berdua di pertandingan Beyond Combat Showbiz 5 kemarin. Jadi dia semangat mau balik lagi. Bagus. Coba semangatin Jaden. Semangat ya Jaden. Gitu ya. Jadi kalau Jaden lawan John pun menang Jaden. Jaden. Jaden lawan siapa yang bisa sekelasnya ya? Edi? Kayaknya Jaden. Kenapa? Karena Eddie itu mainnya masih emosional lah. Oh. Apakah secara volumenya dia keluarinnya cuman sedikit? Ya bisa jadi. Terus misalkan Edi lawan John, Nah itu kurang tahu 50-50. kenapa 50-50? Ya sama-sama agresif. Oh, jadi bisa siapa aja yang pecah duluan Iya. gitu ya. Yang pecah duluan pasti langsung berubah permainannya Iya. gitu. Kalau kamu lawan John, Apa ya? tadi kan 50-50. Ah. Siapa yang menang itu loh Ya Andi pertanyaan. Cobra lah jelas. Andi Cobra yang sekarang. Andi Cobra yang sekarang. Yang sampai belibet lagi. Andi Cobra yang sekarang. Andi Cobra yang sekarang. Apa bedanya kamu sama yang dulu? Ya yang dulu. Secara mindset. Yang dulu. Kalau teknik mah kita pasti ngelihat
namanya 1 tahun perjalanan pasti nambah. Program lah. berbeda kan. Hah? Iya, progresnya berbeda kan. Iya, secara mindset Beda. apa? Sekarang dulu masih ada tegaan, sekarang gak ada tegaan. Jadi kalem, Memati. diam, Berbisa itu. mematikan, berbisa. Mematikan. Digigit. Dipatok ya. Dipatok. Ya. Tapi ini emang seru sih. Ini seru banget. Kamu pakai 8 os loh yang ini. Waktu itu lonjarin berapa os ya? 10. Ini 8. Emang 8? Iya. Bukannya 10? Maunya 8 apa 10? Hah? 7 aja 5. Pakai yang mana? Bener Pak ini udah. Ini banget. Kamu maunya 8 apa 10? Hah? Maunya 8 apa 10? Apa? Ya saya sesuai ikutin kontrak aja. Oh gitu ya. Di kontrak kemana berapa? 10. Oh 10 ya 10 lah berarti. Gue iseng aja kan. Tapi kalau mau 8 bisa diganti. Tapi tanpa glove juga gak apa-apa. Asli. Wani aing mah. Oh gitu? Iya. Ih iya. Wah domba Garut lain kobra iya. Domba Garut wani. Kamu nanti kalau misalnya udah menang perayaannya mau ngapain? Nikah. Aiy. Pengen nikah Nikah apa? sama siapa? Nama sama siapa? Sama itu. Princess Siapa namanya? Arlina Novianti Haryanto. Ih, ini cepet ini. Ya cepat sekarang. Saya bakal- nikahkan. Belum nanti aja. Oh nanti. Mau nikah bulan apa? Pengennya tahun ini sih rencana. Oh bulannya? Bulannya belum nemu. Tapi gedungnya udah ada. Nah itu rencana tuh kita tuh. Nah itu pengennya di KUA bang. Tapi wakilnya ada wakilnya. Wakilnya tuh pengen Pak Dedi sih. Kang Dedi. Kang Dedi rencana. Kang Dedi dong please. Ini Buat nih, Kang Dedi. cewek. Kang Dedi punten iya atlet Abi mau menikah salah satu putra daerah terbaik Jawa Barat. Jawa Barat. Ya jadi Kang Dedi tolong ini Andi Saputra supaya dinikahkan wakilnya Kang Dedi. Punten ntar saya datang juga. Amin. Amin. Di KUA ya? Ya bener gitu sih. Jadi semua. Ya mau di KUA mau represi apa namanya itu? Represi juga. Oh gitu. Tapi rencana sih pengen itu cita-cita cewek pengen diwakilin sama Kang Dedi. Kang Dedi. Oh, iya. Bapak Aing. Ya semoga lah ya bisa lah ya. Mungkin Kang Dedi mau datang ke tenis indoor Senayan. Iya. Nanti penontonnya dibawa ke barak semua. Enggak apa bercanda. Kan tertib beli tiket. Oh iya, enggak bajakan. Enggak bajakan. Kalau ya. bajakan baru. Baru bawa ke barak. Betul. Iya itu dia ya. Masuk. Terus apa namanya? Tapi kamu 1 sampai 10 tadi 9. Jadi 100% kamu yakin menang lawan John. Yakin? Tapi kalau misalnya diadu 10 kali, 9 dari 10 itu kamu pasti menang KO. TKO paling. TKO. TKO. Soalnya kalau KO kan kita sama-sama punya hati besar. Oh gitu. Meskipun nanti badainya gede, pasti si Jen juga pasti bakal cepat kembali ya. Kamu nilai dia hatinya besar dari mana? Match dia sama Adam. Iya betul. Dari pas dia udah deslok. Udah dislok tapi dia mau abisin sampai beres ya. Pas lawan Turkis kamu Nggak terlalu nonton sih itu. nggak terlalu nonton. Serius. Nggak Lihat terlalu call lihat. outnya doang berarti. Lihat call outnya dong. Iya. Tapi itu lucu sih. Mana Cimanya teriak-teriak. Karena kan dua-dua mau rebutan kamu. Iya. Tapi Cimanya udah ditumbangkan dulu sama Turkis. Nah kemarin tuh saya tuh harapan saya tuh tanding sama si Cima. Kamu? Karena kenapa? Karena waktu dia live streaming sama Jadan, dia tuh kayak Jadan kan bilang gini nih sama Cima, ya, kamu gantiin aku lawan di Cobra. Kamu mau gak? Terus kata si Cima tuh, toke-toke aja lah gitu. Nah, Cima belum klarifikasi nih, toke-toke itu artinya apa? Gitu. Toke-toke itu maksudnya Apa? ntar gue yang panas-panasin. Kamu berarti dianggap cicak-cicak sama dia. Emang aduh Tapi gak Cima. apa-apa. Oh tapi gak apa-apa. Nah, tapi saya sama si Cima gak ada apa-apa sih. Gak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa cemburu atuh sini. Jangan sampai ada apa-apa. Aman. Cima juga udah punya bini. Iya. Iya. Cima ya berapa tahun tuh umurnya? 18 tahun udah nikah. Hah? 20 bulan ini. 20. Oh ya kemarin dia ulang tahun ya. Happy birthday Cima.
Nih kadonya nih. Nah, enggak. Kamu kemarin katanya baru adopsi Kucing. kucing. Iya, nemu itu. Siapa aja namanya? Cika Ciki Ciko. Yang cewek yang mana? Kayaknya cewek semua ya. Cewek semua. Aku ada hadiah buat kamu. Apa tuh? Ini bukan sembarang hadiah. Yap. Karena aku diangkat menjadi duta makanan kucing terbaik di Indonesia. Oke. Kamu dapatkan seperangkat alat makan kucing. Iya. Iya beneran loh. Iya beneran. Ini makanan terbaik. Ini jadi dari semua bahan-bahan natural. Kalau kurang tinggal bilang. Abi yang punya pabriknya. Siap. Jadi dari makanan asli semua. Chop chicken tuna. Terus mackerel dari mackerel gitu. Pre salmon ya. Iya, salmon dari salmon beneran. Mantep. Ya, penuh juga nih. Terima kasih ya. Iya, silakan ditaruh di sebelahnya aja. Nanti dibukanya nanti habis beres. Iya, ada oleh-oleh nih Cika Ciki Ciko. Asik. Cika-ciki-ciko. Kamu outer kamu gimana? Outer? Outer udah agak ada bang. Dia sedih banget aduh sampai itu. Tapi kamu bener, udah paling bener melihara kucing. Itu adalah makhluk paling kuat Betul. di. Nah kucing botak itu apa? Berapaan ya? Berapaan? Itu ngurus kucing botak itu susah gak? Cuman mandiinnya lebih sering. Kalau kucing bulu kan nggak, kalau yang bulunya pendek kan nggak boleh sering dimandiin. Kalau yang ini botak harus sering dimandiin karena dakian. Oh. Karena kan dia setiap main ke rumah tiduran nempel debu gitu. Biasanya 3 hari sekali, paling lama seminggu sekali dimandiin. Ngelapinnya gitu. Dimandiinnya juga pakai sabun cuci piring. Oh, nggak bisa pakai tisu basah gitu? Bisa, cuman kan kalau tisu basah yang nggak sebersih itu ya. Kamu mandi pakai tisu basah mau? Enggak. Enggak kan? Enggak. Tapi sabun cuci piring itu kan juga kalau bodybuilder mau kontes kan. Masa pakai itu? Coba kamu tanya. Kayaknya enggak. Iya. Enggak, cuma pakai cat apa itu? Oh, Sebelum itu mandinya pakai sabun cuci piring dulu. kurang tahu itu aku. Iya, aku kasih tahu. Ya siap. Siap Pak Senior. Gue udah pernah kontes. Iya. Kamu ketemu Cika-Ciki-Ciko di mana? Di hutan lagi lari itu. Kucing hutan? Kucing domestik? Kucing kampung ya kayaknya. Kucing kampung. Cuma kasihan aja gitu dia gak ada ini. Mamanya gak ada. Oh mamanya gak ada. Jangan pas kamu ambil terus dia dibalik. Mak anak gua mana? Cika-cika-ciko. Nah, kurang tahu kalau itu. Gak tahu ya? Gak tahu emaknya lagi nyari makan gimana? Hah? Gak taunya emaknya lagi nyari makan gimana? Gak ada emang kayak apa? Kayak lagi dibuang gitu loh. Itu. Oh dibuang sama. Yang pemiliknya kayaknya gitu. Sungguh tega nih. Makanya langsung dibawa aja. Soalnya kan gak tega gitu kasih. Semoga panjang umurnya Cika-Ciki-Ciko. Apalagi makan bioket dijamin. Nafsu makan bertambah. Dan semoga itu anak-anak bisa membawa rezeki juga buat kita. Amin. Banyak anak banyak rezeki. Ya. Asik. Abis ini kamu punya anak beneran. Kamu abis nikah langsung kah? Iyalah rencana. Bener? Nah. Nanti aku kasih ramuan. Asik. Kalau kobra kan tugasnya meliuk-liuk. Oke. Ntar kita kasih yang dia begini. Oh yes. Yo! Lancang depan. Itu dia. Merek itu ya. Iya. Itu ramuan. Siap. Ntar aku kasih kamu. Teknik ada gak teknik? Teknik. Yang kamu habis lawan Kalisrok. Oke. Itu kan begitu. Oh, lebih eksplosif. Tekniknya. Enggak. Itu biasa kan. Oke. Jadi kan kalau ibarat kita mau bisnis Cobra Merch maju terus. Oke, amin. Bisnis Beyond maju terus. Amin. Kalau bikin anak bukan maju doang. Maju, mundur, maju, mundur. Nah, kalau kamu kan kemarin begini. Oke. Cobain kakinya angkat satu. Aja. Kacau. Udah? Udah. Abis itu ngapain? Misalkan kalau Cobra liukannya beda-beda. Ah. Coba lagi yang sini. Nanti kalau udah bosen telepon lagi. Jadi konsultan ini Bang. Sekali jadi nih bos. Jadi ramuannya udah pasti top. Oke. Gayanya udah pasti top. Malam pertama Abi jadi. Nanti kita cobalah. Ya. Kamu juga mau langsung jadi. Kalau cowok namanya siapa? Anak. Saya hanya
Ngkos kah? Bagus cika-ciki-ciko aja ya. Ngkos nih. Kamu mau kasih nama apa ya kamu? Mau kasih nama apa? Oh kepikiran. Pokoknya belakangnya ada kobranya ya. Asli? Asli kobra? Gak tahu lah, nanti terpikirin lagi ya. Jadi ada marga kobra gitu. Ih kayak bule sih ya. Depannya? Hah? Kalau laki-laki deh. Siapa? Belum mikirin nama. Gitu. Iya. Kasih saran Pak, Kasih saran. Nah, benar. Yang ada unsur apanya? Iya. Ada unsur fungsinya. Unsur championnya lah. Biar champion terus itu anak. Nah, Champion. yang ada kobranya juga gak apa-apa sih. Anak gua kasih nama kalah ya. Ketawa. Bener juga ya. Yaudah, ini Ahmad Argen. Ahmad. Oh, yang kemarin. Udah ngasih fans Argen gak sih? Fans, anjir ini tayang udah juara ya Argen anjir. Kalau menurutku yang ada unsur pemimpinnya, nama-nama orang Jawa zaman dulu tuh keren. Apa tuh? Siapa? Raden Kobra ya. Raden Dedi Kobra. Kalau dari suku Sunda? Ya tinggal diulang aja kobranya. Kobra Suroda. Kayak rodanya anjir. Iya, yang penting Iya, kalau Sunda mah kan sebenarnya suku Sunda nama Jawa yang diulang sebenarnya. Dedi Mulyadi. Iya. Iya. Tapi Andi enggak? Andi. Ini doang. Andi Suradi mau. Siapa Neng? Kalau cewek siapa Neng? Siapa? Belum mikirin itu. Tapi mau langsung bikin. Ya iyalah kalau gak ada halangan ya. Bikin terus ya. Enggak lah. Kan ada pepatah mengatakan sebenarnya surfing di internet itu dimulai setelah menikah. Iya, tapi kan lebih bagusnya jangan sering. Jangan sering. Iya, Kenapa? 2 minggu sekali ya bagusnya. Wih, itu ramuan dari mana? Dokter ini kita. Kalau ngikutin dokter itu namanya promil. Ada yang lebih kuat dari promil. Apa? Protot. Apa itu? Program terus. Sensor ya. Hah? Sensor. Sensor ini. Hah? Tit. Enggak. Ngennya aja. Protot lebih penting. Karena sebenarnya Tuhan itu suka tawakal. Kita usaha terus gitu. Jadi jangan pikir hamilnya. Pikir usahanya. Bikin terus. Oke. Ikhtiar terus ya. Ikhtiar. Ngangkang kiri, ngangkang kanan. Oh bikin aja. Yang terbang-terbang gini juga. Nanti mikirin dulu lah. Kamu mau bulan madu ke mana? Hah? Kamu udah pernah keluar negeri belum? Nah belum. Ajak keluar negeri, kan duit banyak nih. Rencana pengen ya? Kemana? Ke Jepang pengen. Ke Jepang. Tapi kalau menurutku ke Jepang pertama-tama harus bener-bener kompak banget. Karena Rawan berantem. oh di situ. Iya rumit. Enggak. Kalau pasangan baru buat honeymoon kurang santai. Enak Korea. Suka Korea nggak nih? Biasa aja. Sukanya Jepang. Biasa aja semuanya. Kenapa? Emang ada bedanya ya itu? Jepang sama Korea? Beda dong. Oh beda ya. Tapi Jepang banyak babi. Oh makanannya? Iya, kalau Korea banyak sapi. Kalau tadi nimbalnya? Nah, Nimbal. Gak ngerti ya? apa nimbel? Nimbal itu bungkus nasi. Oh. Gak tahu ya. Kamu lebih suka makanan yang kayak gimana? Makanan Makanan lokal kesukaan sih. kamu apa? Makanan lokal sih. Sayur asem. Makanan khas Sunda paling. Yang sering makan sih. Nggak lebih mirip Korea daripada Jepang. Oke. Iya. Jepang kalau kamu pertama-tama pakai tour enak. Tapi kalau jalan sendiri rawan nyasar. Kalau menurutku ya rawan nyasar, rawan Siap. berantem. Kudu apal semuanya gitu. Pokoknya harus disiapin lah itu ya. Iya, Resiko-resikonya. kalau kurang nyantai, kalau mau honeymoon, Korea enak.
Semua makanannya enak, terus nggak semuanya babi gitu. Kamu kan nggak mau kan makan babi? Enggak. Kalau nggak tahu? Hah? Nah, itu gak tahu. Gak tahu juga kalau itu. Ya enggak lah, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan. Iya, kalau di Jepang sampai di Indomaret banyak babi. Tapi kan ada ininya, ada tulisannya. Tulisannya. Ngerti? Ya kan ada HP. Ada HP gampang, ada HP Oh sekarang. iya, oke lah kalau gitu. Kalau aku kalau lebih nyantai Korea. Korea. Iya, lebih enak. Tapi ongkos sama kan Korea Jepang? Apa beda? Mahal Jepang. Mahal Jepang. Mahal Jepang. Ya udah, kita ke Garut aja ya. Tapi harus cobain nih. Keluar negeri? Mumpung lagi prime-prime-nya nih. Pengen sih dari dulu ya udah mikirin itu, pengen ke Jepang gitu. Oh iya, kalau emang udah dari dulu pengen ke Jepang ya ke Jepang lah. Iya, cuma ya itu belum mengerti ini. Saya tuh naik pesawat. Nggak ngerti naik pesawat. Ya. Dan nanti di situ bingung gitu. Tapi mau ke kemana. Jepang enaknya nggak pakai visa. Nggak pakai visa. Nggak pakai visa. Kalau Korea Pakai visa. Oke. Ya ke Jepang dia tinggal berangkat dong. Mau tahu cara naik pesawat? Nanti Beli segitu aja. tiket. Beli tiket. Pergi ke airport. Oke. Terbang weh. Udah. Beres. Iya, sebenarnya sama kayak naik kereta. Nantilah dicoba. Itu Saya belum pernah. harus nyobain. Soalnya naik kereta juga dia yang ngurus. Mumpung belum punya anak, pergi. Bikin anak di situ ya. Ya. Mau bikin apa aja boleh, bikin onar pun boleh. Jangan ya. Janganlah. Mau bawa sabuk ICB ke Korea? Hei, pamer. Kalau itu mau pamer, jangan. Oh, jangan ya? Jangan pamer. Nah, gitu. Juga suka pamer saya. Kalem. Pendiam. Mematikan. Jadi kamu kalau misalkan si John nih, terakhir ya pertanyaan tentang John. Dia prediksi ronde 3 kamu KO. Gak bisa lah. Tidak mungkin. Gak mungkin. 100% tidak mungkin. Mungkin. Dalam posibilitas apapun ronde 3 kamu gak mungkin KO. Enggak. Saya udah terbiasa sparring di situ juga. Lawannya yang berat-berat. Dan saya juga pasti bakal tahu si John after timbang dia bakal naik ke nyampe 70 atau lebih dari itu. Kamu juga kan doyan makan ya? Iya. Kamu pas tanding lawan Jaden tuh berapa ya? Langsung naik tinggi ya. Seberapa itu? Anjir. 65? Iya naik 9 kilo 8 kilo iya. 8 ya? Kalau 65, kalau 66. Langsung naik. Menurut kamu John bisa ke 70 dari 57? Bisa lah. Karena kan dia berat normal kemarin berapa? 70 apa? 71, 72 ya? Iya. Hampir lah, bakal hampir bisa gitu. 69, 70 Iya, apalagi gitu. kalau udah diet ekstrim kan pasti bakal cepet naiknya. Ya kalau cut air. Cut air. Iya. Sama aja kayak kemarin aku gitu. Kan dari kurus langsung ini. Tumbuh lagi. Mulai. Tapi itu untungnya, itu beruntungnya. Yang Jaden gak bisa lakukan, kamu bisa lakukan. Bener. Tapi sekarang Jaden gemuk. Gemuk dia. 70 sekarang Iya, dia. jadi kalau main di 57 bagus itu. Sekarang kan? Sekarang. Iya. Tinggal recovery-nya aja gimana. Waktu itu strength count-nya kurang maksimal dia, makanya copot. Bener. Saya udah bilang juga jangan main di Malaysia. Mau perebutan ICB main di Malaysia. Makanya aku berat Beyond terus. Jadi gak cedera kan? Itu dia. Jaden sih gak ngikutin Cobra ini. Iya. Kamu ada pesan buat John? Oh kemarin udah face to face ya? Udah. Gimana? Gak gimana gitu aja. Ya kalau ya gitu aja ngobrol. Dia masih nyebelin? Nyebelin lah. Kalau misalnya ngobrol ya pastilah Cobra kalah lah. Oh gitu. Kalau dari bacotan mah. Masa sih? Iyalah. Kan dia jago ngomong. Jago ngomong ya? Tapi kalau Abi ngelihat John emang dia tuh kayak Abi SMA gitu. Berarti Abi mau nyebelin ya? Enggak. Kalau abang mah lucu. Abi lucu. Lucu. Abi lu nyebelin juga. Tapi dia lebih nyebelin ya? Dia nyebelin banget sih. Bikin press con gue rusuh tuh. Iya kan? Cuma ngelempar-lempar nih. Pusing banget gue. Mana itu? Itu kan acaranya di balonnya. Balonnya kempes. Oh iya. Mati listriknya. Ada? 2,5 jam. Coba. Jadi Abi. Capek itu. Iya. Abi yang niup. Dari dalam. Dari dalam Abi yang napas. Iya makanya capek.
Aduh, itu balon anjir. Bikin acara di balon los. Jangan nikah di balonnya. Pusing gue itu pusing. Aduh, itu rusuh lagi ya. Tapi kamu pas lagi ngelihat dia rusuh gitu gimana? Kamu kesel juga? Kesel juga lah. Menurut kamu mestinya dia gimana? Ya dia di bawah aja udah gitu. Kan itu acara pertengahan Turkis sama ini. Cima. Jadi kasihan juga sama Turkisnya juga gitu. Jadi penonton tuh nyorotnya malah ke si John gitu, bukan ke Turkisnya. Jadi kamu ngeliat dia caper? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Iya, karena dia kan Lagi Cima juga kuis. kan belum di ting gitu, belum. Ini dia udah pada naik kan. Iya. Bawa kamera lagi. Itu Abi juga puyeng sih. Iya. Kesel kan abang juga? Di situ. Di situ situasinya sebenarnya gini. Ini Abi nggak mau ngomong karena ini kan karena udah lewat jauh. Benar. Abi juga udah ingetin personal. Abi kan nggak suka ngingetin lewat online lah karena mau gimana pun mereka bangun karir di Beyond. Abi tugasnya ngejaga. Benar. Ya mungkin mereka masih muda, darahnya masih panas. Itu kan 3.000 orang di satu lantai. Jadi hallnya itu sebenarnya lebih gede daripada tenis indoor Senayan. Buletannya itu lebih gede. 3.000 orang tapi di lantai satu semua. Oke. Kalau itu satu Cima masih tiduran begitu, terus timnya Turkis tiba-tiba naik. Kasihan juga kan si Cima nggak ke ini. Satu, Cimanya masih nyari nafas. Betul. Dua, klien kakak di seberang nggak tahu niatnya mereka naik apa. Pasti kan emosi bergejolak sepermilisecond. Itu pertama kali seumur hidup saya bikin pertandingan 13 kali. Loncat, saya bisa loncat dari kursi, meja juri, loncat langsung ke situ. Tahu tuh, Kayak kesurupan Khabib ya? Kijang. Kayak Khabib dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Bener-bener loncat pertama kali, loncat set. Karena ya gitu ya, cuman itu pelajaran lagi buat semua ininya. Karena gitu ya, karena semuanya sepermilisecond. Ya saya juga menyayangkan security-nya. Maksudnya security-nya bisa lebih cepat. Terus dan lain-lain. Cuman ya gitulah. Yang penting yang nggak diinginkan nggak terjadi. Karena 3.000 orang di satu lantai itu kalau rusuh, orang yang pertama kali jadi korban ya Cima. Cima ya agak selmetin kan. Gitu. Terus itu jalur medisnya nggak bisa masuk karena mereka terlalu rusuh. Terus kan itu pendukungnya kalau sampai ada rusuh di tengah pasti pada ikut semua ke dalam. Benar. Mungkin korbannya bukan cuma Cima. That's why aku semarah itu gitu loh. Makanya kelihatan kemarin tuh abang keselnya. Iya, mana semua orang ngerekam lagi. Saya bukan kesel sih, lebih ke marah. Itu levelnya tuh. Karena kalau kesel tuh kan paling gitu ya. Kecel ya. Ya itu kecil cebel. Kalau misalkan itu marah, itu benar marah karena menurut saya nggak ada kemenangan apapun yang lebih baik daripada nyawa. Nggak ada kesuksesan acara pun yang lebih pantas dan lebih mulia daripada nyawa. Dan nggak ada kekalahan apapun yang bisa dibalas oleh nyawa. Jadi nyawa itu nomor satu. Benar. Jadi makanya bisa gitu. Ya pelajaran buat semuanya lah. Aku juga udah bilang. Itu Beyond Madness paling susah sih. Pertama kali aku ke mejaku aku pajang. Yang itu kan ngelap itu kan. Itu ngelap sunggokong juga. Ya karena orang kalau lagi diangkat gitu bagusnya ya bersih. Itu sebenarnya dia udah dilap tapi masih ngocor ya. Kelihatan. Masih banyak banget sih itu darahnya. Mantap itu Tapi sejarah itu. Keren. Sejarah ya, sejarah. Bikin acara di balon 3.000 orang dan belum pernah ada 3.000 orang nyentuh di tempat itu juga. Baru kemarin. Iya. Itu tak gitulah tapi. Sejarah berikutnya di mana Mas? Kemarin baru diumumin ya. Berdoa buat kalian semua, jangan lupa war tiketnya ini mungkin masih ada normal sale. Kita ada tiket terusan dari Beyond 8 ke Beyond World Grand Prix. Wih. Tuh kamu udah nikah tuh mestinya kamu nikmatin ya. Nontonnya. Grand Prix kan akhir tahun ya? Iya. 12-12 kan ya? Iya 12-12.
Mantap itu. Sop tok tutup aja tuh. Kalau mau live ya di kita aja ya. All shop tutup aja ya. Nonton Beyond Grand Prix. Tapi itu bakal jadi sejarah banget sih. Itu kalau full mestinya kita masih belum tahu pemetaannya. Dan kurang lebih 15 sampai 17 ribu orang itu ada di situ. Di situ. Biasa kamu Beyond 5 tuh ditontonnya waktu itu maksudnya 4.900 tapi ada jebol-jebol jadi 5.400. Itu paling banyak yang pernah nonton Beyond. Nanti itu 17.000. Ih, Di situ. Poolnya berapa? 17.000. 17.000. Itu dia. Kejuaraan dunia pertama lah. Di Indonesia? Enggak lah kalau di Indonesia udah pernah ada dulu. Udah pernah ada. Kejuaraan dunia pertama di Beyond. Mantep lah. Cuman kejuaraan dunia pertama kick striking. Ya. Grand Prix pertama di Indonesia. Belum pernah ada Grand Prix sih sebenarnya di Asia, di Southeast Asia tuh belum pernah ada. Di Asia Tenggara tuh belum pernah ada Grand Prix. Nah nanti di Indonesia bakal ada juara dunia influencer gak? Ih, kamu maunya gitu? Hah? Maunya gitu? Enggak nanya aja ini. Nah kita ngobrol di belakangnya. Tapi yang jelas nanti aja lah. Ntar orang pada nyambung-nyambungin. Ada kejutan nih kayaknya nih. Nah ada. Tenang aja ya. Pokoknya kamu siap-siap nikah dulu. Kalau nikahnya masih bulan-bulan November ntar kabarin Abi. Karena ini kesempatan emas. Kan Andi biasa main di Jakarta kan. Akan ada kemungkinan kita hosting dengan jumlah penonton yang sama di tenis indoor Senayan. Itu kita bikin di Jawa Barat. Oke. Ya nanti. Mantap. Ya makanya harus tahu dulu nikahnya kapan. Nanti lah dikabarin. Iya. Ya. Oke, kita sekarang main prediksi-prediksian. Biasanya tajam ini prediksi kamu. Ya kalau ngintip lu aja baca. Oke. Nggak lihat kok urusan. Itu cuma lihat sikut. Iya, cebel kan jadinya. Oke. Ini fight card yang kemarin udah pernah di reveal aja ya. Oke. Aditya versus Bashir Mazriafi. 50-50 lagi. Kenapa Sama-sama keras. 50-50? Sama-sama keras ya? Sama-sama keras. Sekarang udah pada keras-keras ya. Keras-keras sekarang. Mantap ya. Apa menurut kamu kelebihan Aditya? Aditya tinggi kayaknya. Tingginya Lebih muda juga kayaknya. Apa enggak? Sama. seumuran. Jadi tetap 50-50. 50-50 deh. 50-50. Juang versus Kakak Bayan. Juang tuh semua musuhnya pasti berdarah. Elbow ya, main elbow ini ya. Iya, elbow putar-putar. Kakak Bayan tuh juara tryout pertama kelas 51. Kayaknya Kekabayan deh. Kakak Bayan. Kekabayan. 55 Kekabayan. Oh, 55 Ya. Kakak Bayan. Soalnya kemarin mainnya lincah. Lincah iya, Ya, memang saya dia suka speednya. itu. Oh, kamu suka in out. Terus nendangnya nggak kelihatan gitu ya. Umar Versus Almatin versus Aaron Clark. kick striking. Kick striking iya. Ya, orang yang boxing cuma 2. Kalau aura sih, aura itu yang orang luar itu siapa? Aaron. Tapi elbownya juga mantep itu. Si Umar. Kick strike. Mantap dah itu. Mantep. Umar kayaknya. Umar. Berapa persen? 89%. 89%. Umar. Kayaknya Umar. Kayaknya Umar ya. Umar itu ternyata keturunan orang Banjar. Wah, Ibuna, iya. Indonesia juga ya. Iya, Sunda. Oh, Sunda. Jadi Sunda, iya, Banjar. Tapi tuh gak bisa bahasa Sunda dia. Iya nggak bisa orang lahirnya di Malaysia. Dia jangan taunya, saya ada keturunan Jawa. Jawa mana? Banjar ibu saya. Itu mah Jawa Barat. Itu Sunda. Ronald Siaan versus Nyong Nelson. Kayaknya Nyong. Wih, kenapa gitu? Nyong keren kemarin. Iya, pas ya semua pertandingannya apa yang kemarin? Semua pertandingannya. Jadi dia tuh punya teknik ngedadak. Keren lah dia. Mantap dia. Sudah bisa nanya. Kumahat, sing penting teureuy pokoknya. Teknik ngadadak. Pokoknya gak pusing. Teknik ngadadak. Apalagi kan sekarang dia lebih fokus juga gitu latihannya. Iya, kelihatan matanya ya. Lebih Apa yang kamu beraura. lihat berubah dari dia sebelum sampai sekarang fokus tiba-tiba dia mau ke Grand Prix? Disiplinnya. Kalau dulu kan kayaknya setiap ada tanding dia masih ngerokok gitu.
Tapi gak tahu sekarang ngerokok apa enggak Nyong. Mestinya nggak boleh ngerokok ya? Harusnya jangan. Kamu? Aku udah enggak. Udah berapa lama nggak ngerokok? Dari ini Dari persiapan waktu zaman Kalisrok Beyond 3. Uish. Selama persiapan udah nggak ngerokok. Terakhir Ngerokok nanti kita soalnya dulu dia pernah sakit gara-gara ngerokok terus interval. Sakit dia pertama kali diumumin Andi Jaden. Gue udah puyeng nih gimana nih 57 enggak ya? Dulu pas kamu masih nggak percaya juga bisa turun 57 tuh. karena itu kan pertama kali nurunin berat badan jauh gitu. Iya, tapi kan kamu bilang gara-gara masih ngerokok. Masih bandel lah itu, masih bandel. Sekarang udah enggak? Udah enggak. Mantap. Itu Dulu bandel tuh karena apa coba? Karena apa? Berat badan gak turun-turun. stres. Stres jadi ngerokok gitu. Biasanya kan kalau ngerokok makan kurang gitu. Jadi melampiasin ngerokok gitu. Tapi di situ mindsetnya udah beda lagi. Dikarenakan ngerokok bikin ngap pas interval gitu. Ya udah lepasin semuanya gitu. Soalnya waktu itu ya kita sebagai promotor kan ngejagain ya. Pertama kali dapat kabar Andi ini apa jatuh sampai vertigo. Terus gue tanya kenapa? Ya kamu bilangnya pas lari jatuh puyeng. Yang mana ya? Ada yang gara-gara ngerokok. Tapi udah lama banget Udah itu lama Di. ya? Sebelum kamu bikin konten disiram-siram. Udah lupa itu. Ya udah lupa. Ya pokoknya itulah. Tapi yang jelas tuh gue ya kata gue yang satu lagi mengejar cinta untung beneran kawin. Yang satu sakit kata gue. Itu pusing tapi dia waktu persiapan itu mantap sih, mental langsung naik semua. berubah kan semua mental sampai mental hidup ya. Keren. Jadi jiwa pengen juaranya tuh ada gitu, meskipun nangis gitu. Iya. Tapi emang kamu perasa sih. Nggak apa-apa itu power juga. Karena nggak semua orang ngerti rasa perasaan hatinya. Kalau orang yang ngerti perasaan hatinya, itu monster. Nyeri ya. Itu dia. Winona versus DB. Ya jelas Winona lah. Kenapa? Winona kemarin pengalamannya udah ini. Gitu ya. Terus Udah dia kalahnya juga tipis ya kemarin. Benar-benar. Tapi berat badannya sama kan? Sama. Tapi kelihatan Mereka ini ya. jalannya 52. Kelihatan kecil Winona ya. Apa sama aja? Nggak tahu ya kan. Lebih pendek kayaknya ya. Lebih pendek aja kali ya. Winona tuh kakinya gede. Amarul versus JK Saragi. Berat yang juga satu ini. Yang satu win pernah di streak, UFC. Iya, yang satu win streak di Beyond. Selain Nyong, yang 4-0 di Beyond adalah Amarul. Amarul satunya kickboxing, tiganya kick striking, tapi lawannya legend semua. Berat sih ini. Gak apa-apa deh. Amarul 55 deh. Soalnya apa? Soalnya Bang JK kan udah vakum lama. Itu juga bisa ngaruh juga itu. Gitu ya. Tapi ini baik lagi sebenarnya ke dibilang pengalaman. lama banget, nggak lama-lama banget sih sebenarnya. Tapi kan Tengah tahun lalu, ya sama lah kayak kamu. Main di berat berapa? 65, sekarang 67. Berat juga sih ini. Berat. Susah diprediksi. Bisa diprediksi. Soalnya Oke, kalau misalkan Amarul menangnya kira-kira dengan apa? kaki. Kaki. Head kicknya yang kemarin itu ya? Kakinya panjang deh. Kaki. Oh iya benar. Kalau kamu apa yang panjang? Karirnya panjang. Itu dia. Andi Cobra. Kalau JK Saragi bisa menang dengan apa? Kena pukulannya. Pukulannya. Tapi emang ngeri sih itu ya. Ngeri. Shit, orang bener-bener. Kuat dia pukulannya. Mantap. Kira-kira kalau di Porcube berapa tuh ya? Coba aja nanti. Iya coba ya. Pukulannya ngeri dia. Ngeri banget sih ya. Agresif. Benar-benar. Makanya bisa nyampe UFC kan. Coba ya. Kita lihat lah. Kalau UFC-nya influencer nggak usah ditanyain di mana. Terus kira-kira ya menurut kamu Andi versus John itu berapa persen kamu menang? 100% lah. Gak akan ada kesempatan buat seorang John bisa menang dari kamu. Nggak ada. Bikin capek bang lihat nanti. Gitu ya? Udah disiapin itu semua. Beneran? Enjoy aja. Enjoy aja. Sip. Keren. Tapi apa? John bisa tengil, saya juga bisa tengil. John mukul, gue juga bisa pukul lah. Masa aja gue diam aja. Kan ini tinju.
bukan adu bacot. Itu dia. Seru. Jadi buat kalian semua jangan lupa live on pay-per-view di video 69.000 di Indonesia. Tuh $18 di Malaysia dan $8 di seluruh dunia live dari tenis indoor Senayan. Beli tiket nonton langsungnya di Kiostik ya guys ya. Terima kasih. Ini udah sejam. Oh pas. Oke. Kita udah pernah 2 kali ketemu Andi di sini. Andi sudah memberikan banyak cita-citanya di 5 tahun ke depan. Kurang lebih berarti kita kenal dari 2023 ya dia. 2023. Pukulan terkuat di bumi ketiga. 2022. 2022. Lebih lah. 2022 pukulan terkuat di bumi. Tahun berapa? 3 awal. 2023 awal. Udah berubah banget dari kamu takut ke Jakarta. Benar. Padahal mau kita kagak mau culik ya. Terus sekarang jadi influencer boxer nomor 1 di Indonesia. Pemegang ICB yang paling dicari-cari. Gak mau jadi nomor 1. Maunya? Yang terbaik. Karena yang nomor 1 belum tentu yang terbaik. Nanti banyak yang panas nih ini. Oh karena yang sebelah gak ngaku nomor 1. Ya banyak yang mengakui. Tapi ya gue mah gak mau mengakui itu semua. Anjay. Merendah aja. Tapi ya bukti. asik. Setelah berarti 2023, 24, 25, 26, 4 tahun. Mantap. Kamu udah berkembang sebegitu jauhnya. Sekarang kamu udah dekat dengan fight kamu yang lebih besar lagi dari yang kemarin. Udah lebih dekat dengan pernikahan kamu yang kamu impikan. Kira-kira 5 tahun lagi pesan buat Andi Cobra 5 tahun lagi. Pesan Andi Cobra 5 tahun lagi ini bakal tambah sukses. Amin. Karirnya bakal lebih melejit. Amin. Bakal punya sabuk nambah lagi. Ya pokoknya bakal lebih baik. Bakal lebih baik lagi deh. Siap, aku terima kasih. Andi adalah salah satu orang yang paling setia sama visi misi gua dan juga Beyond. Terima kasih udah mempercayakan karirmu di sini. Aku harap kita berdua bisa saling mengisi. Semua tim-tim di sini juga ngerjain yang terbaik buat semua atlet-atlet termasuk kamu. Terima kasih udah percaya sama platform ini. Terima kasih sudah bantu mengembangkan platform ini. Kita tumbuh sama-sama Andi. Umur kamu masih muda. Kamu masih nikah, masih ada banyak lagi petualangan-petualangan lainnya. Jadi I love you. I love you too. Itu beneran I love you dari dalam hati yang paling dalam. Aku harap kamu bisa menunaikan pertandingan kedepannya dengan sangat-sangat baik. Amin. Good luck kamu dengan John 5x3 ronde. Ini championship round buat kamu. Bukan cuman satu checkpoint, tapi ini adalah satu trajektori yang pasti jauh lebih gede lagi dari yang kemarin. Makasih Andi. Siap. Selamat berlatih. See you 29 Agustus. Dan orang semua di sini juga menunggu 29 Agustus. Andi Cobra akan membuktikan apakah dia benar-benar layak untuk mempertahankan sabuk ICB nasional itu. See you guys 29 Agustus. Live on pay-per-view video. Berapa duit Ndi? 69.000 di Indonesia, 18 ringgit di Malaysia, $8 di seluruh dunia. Indoor Senayan jadilah bagian 4.900 orang yang nonton langsung itu, dan kita akan ketemu juga di Beyond World Grand Prix tanggal 12/12. I love you guys. See you guys on the next video. Bye. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.